Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya anak-anak mister sekalian level 6 SD IT Ibnu Sina Harvesity? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Mr. Mitras di pembelajaran matematika untuk level 6. Kali ini di pembelajaran kita akan membahas tentang bangun ruang gabungan. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari bangun ruang secara terpisah mulai dari prisma, limas, tabung sampai bola. Nah, kali ini bangun ruang tersebut akan kita gabungkan satu persatu, yang tentunya juga kalian akan mencari luas permukaan maupun volume dari bangun ruang gabungan tersebut. Siapa dari kalian yang masih menyimpan hasil project class kita waktu lalu yang membuat bangun ruang menggunakan kertas origami? Nah, di hadapan kalian Mister tunjukkan kembali bangun ruang yang pernah kita kerjakan lewat kegiatan project class. Nah, di tangan Mister ini juga selain hasil project class, kita juga bisa membayangkan atau menggambarkan jika ada bangun ruang yang satu digabungkan dengan bangun ruang yang lainnya. Misalkan kita tahu ini namanya adalah kubus. Nah, kalau kubus ini kita juga ketahui bersama dia memiliki 6 buah sisi yang sama besarnya. Beda dengan balok. Ya, kalau balok dia sisi yang berhadapan sama besarnya. Ya, tapi yang tidak berhadapan belum tentu sama besarnya. Nah, bagaimana jika balok misalkan digabungkan dengan prisma, ya, prisma segitiga. Ini ada balok misalkan walaupun satu sisinya kosong, kita gabungkan dengan prisma menjadi satu bangunan yang utuh. Maka tentunya dia juga mempunyai volume dan juga mempunyai luas permukaan. Jika bangunan ini terpisah, maka kita mengerjakannya satu persatu. Misalkan luas permukaan balok ini berapa, volumenya berapa, dan juga prisma segitiga ini luas permukaannya maupun volumenya berapa. Ya, tapi kalau dia disatukan, maka akan terjadi sedikit perubahan, terutama pada bagian luas permukaan. Kalau volumenya akan tetap. Nah, inilah bedanya bangun ruang terpisah dengan bangun ruang gabungan. Ya, kalau bangun ruang gabungan ketika dia disatukan, volumenya biasanya sama atau tetap. Apabila dia terpisah ataupun digabungkan sama. Tapi kalau dia disatukan, maka biasanya ada perubahan pada luas permukaannya. Nah, contohnya, Mister kasih contoh juga misalkan yang tadi ya. Misalkan ini balok cuman dengan satu sisi terbuka, berarti dia satu sisinya ini tidak mempunyai luas permukaan. Benar ya? Karena dia terbuka. Tetapi kalau dia misalkan tertutup, maka dia memiliki tambahan satu luas permukaan. Tetapi volumenya tetap, mau dia terbuka ataupun tertutup, karena tidak terpengaruhi. Begitu juga dengan prisma segitiga ini. Nah, dia dua sisinya terbuka, maka berarti hilang dua luas permukaannya. Sisi pertama dengan sisi kedua hilang luas permukaannya, tapi volumenya tetap. Nah, itulah yang tadi Mister sampaikan. Nah, bagaimana jika digabungkan? Misalkan ini balok tadi, ya, kita taruh di atasnya sebuah prisma segitiga, volumenya sama saja ketika bangunan ini terpisah maupun digabungkan, tetapi luas permukaannya bisa berbeda. Berbedanya dari mana? Nah, bisa kalian misalkan lihat ketika dia sudah dua sisinya ini bertemu, ya,
Nah, kita anggap misalkan sisi yang saling bertemunya ini dia misalkan tidak ada atau kosong. Ya, artinya langsung menyatu ke bagian atasnya berupa prisma segitiga. Maka akan kehilangan satu sisi yang lainnya. Ya, inilah bedanya jika bangun ruang itu terpisah ataupun digabungkan. Misalnya juga Mister ambil contoh ya ini. Kubus yang ukurannya besar dengan kubus yang ukurannya kecil. Ya. Ini tertutup. Semuanya sisinya tertutup. Masing-masing mempunyai volumenya masing-masing dan masing-masing pula mempunyai luas permukaannya yang berbeda tentunya. Nah, jika terpisah, kita akan mengerjakannya masing-masing maupun luas permukaan ataupun volumenya. Tetapi jika disatukan, ya, maka ada satu sisi yang hilang dari luas permukaannya, walaupun volumenya tetap. Nah, itulah bedanya nanti mencari luas permukaan bangun yang terpisah, bangun ruang yang terpisah maupun bangun ruang yang saling berhimpitan atau saling bertemu. Tetapi volumenya akan sama saja. Nah, itulah bedanya. Ketika kalian nanti mengerjakan soal-soal di buku kalian maupun DLK yang Mister ataupun Miss-nya bagikan. Dan juga butuh ketelitian dan kecermatan. Nah, misalkan Mister kasih contoh ya. Kasih contoh, kalian bisa lihat di buku kalian. Nah, misalkan di halaman 148 contoh soal 3.15. Ya. Di sini di bagian bawahnya ada sebuah balok, di atasnya prisma. Dan masing-masing punya panjang rusuk yang saling berbeda. Ya, kalau kalian amati di contoh itu. Nah, pada bagian pertemuan antara balok dengan prismanya, nah di bagian tengah-tengah ini kan kosong. Ya. Nah, ketika kosong ini berarti luas permukaan balok maupun luas permukaan prisma salah satunya ya atau kedua-duanya ini menjadi tidak terhitung, tidak menjadi bagian yang dihitung luas permukaannya. Kenapa? Karena memang dia menyatu menjadi kosong. Tidak ada sisi alas pada balok tersebut maupun prisma segitiganya. Tetapi volumenya tetap sama. Nah, itulah nanti butuh kecermatan dan ketelitian kalian dalam mengerjakan soal-soal bangun ruang gabungan, baik itu luas permukaannya maupun volumenya. Cukup sekian penjelasan dari Mr. Mitras tentang volume maupun luas permukaan bangun ruang gabungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.